Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan balik lagi bersama aku Azkal Maulidi. Tentu saja di sebelum tengah malam. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah tentang kos angker yang berada di kota Malang, yang mana cerita ini disampaikan oleh, ya sebut saja namanya Ita. Buat teman-teman nih, kira-kira yang lagi ngekos ataupun lagi ngontrak atau lagi tinggal di rumah sendirian, bagaimana? Apakah kalian pernah memiliki kisah-kisah seputar horor atau pernah diganggu oleh sebangsa mereka? Tulis ya, dan juga kirim ke email aku. Nanti bakalan aku buatin cerita-cerita horor seperti ini di konten aku. Untuk emailnya bisa kalian cek di deskripsi. Oke, sebelum ke videonya, buat teman-teman silakan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Serta buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dulu. Karena dengan subscribe lah teman-teman bisa mensupport aku. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jangan tonton sendirian. Perkenalkan, namaku Ita. Tahun 2013 aku mulai kuliah di salah satu universitas negeri kota Malang. Karena gak tahu punya kerabat yang tinggal dekat kampus, jadi aku memutuskan ngekos. Kosan pertamaku ada di kawasan padat penduduk. Setelah beberapa bulan di Malang, salah satu teman sekelasku di SMA, ya sebut saja namanya Cika, dia ngasih tahu aku kalau dia itu pindah kos dekat dengan kampus, dan dia pun mengajak aku main ke kosannya. Nama kos itu Kos Putri A15. Kesana jalan kaki karena letaknya gak jauh dari tempatku. Kos A15 ada di tengah kota, berdekatan dengan SMA, SMK, kampus, dan kantor. Tapi lingkungannya tetap asri dan sepi. Banyak pohon besar dan rumah lawas di sepanjang jalan. Setelah 30 menit berjalan, kami pun tiba di kos tersebut. Kos A15 letaknya di tikungan jalan berhadapan dengan hutan kota. Bangunannya 2 lantai dengan halaman luas dan taman tak terawat. Sebenarnya lebih mirip villa sih daripada kosan. Pagar besi mengitari rumah sehingga bangunannya bisa terlihat dari depan dan samping jalan tanpa terhalang tembok. Di sudut halaman tumbuh pohon beringin yang gak terlalu besar. Tiap angin berhembus, akar gantungnya berayun-ayun. Cukup ngeri sih kalau melihatnya di malam hari. Di sisi lainnya ditanami bambu dekat kolam berbentuk lingkaran, lengkap dengan pancuran yang sudah lama gak terpakai. Jika aku ada di depan, bukain gerbang. Ping ping. Aku ngechat Vika ya. Bentar tak, aku bukain, serunya di balik jendela lantai 2, lalu turun untuk membuka gerbang. Kosmu kok suangar, gede nemen, arek piro sing huni? Dalam bahasa Indonesianya, kosmu ngeri, besar banget. Berapa orang yang menghuni? Berapa ya? Dikit kok, banyak kamar masih kosong. Lantai 1 terdiri dari ruang tamu yang luas, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi,
berderet berdekatan. Satu kamar super besar plus kamar mandi, dalam, dan dapur. Di dekat ketiga kamar mandi nampak tangga menuju lantai atas yang terbuat dari kayu, sehingga berbunyi duk duk duk. Ya kalian tahulah kalau tangga kayu gimana. Pasti kalau malam ngeri banget tuh. Tanda seorang melewatinya. Lantai 2 juga didominasi kayu. Ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yang uniknya dilengkapi wastafel dan bed up yang gak berfungsi. Di samping kamar mandi ada pintu keluar menuju jemuran dan balkon kosan macam apa yang semewah dan seestetik ini. Jadi kosannya itu cukup bagus banget gitu loh. Bisa dibilang ini bukan kosan gitu. Dan kosan ini terbilang murah. Jika sekamar dengan Maya yang juga sesama SMA denganku. Lantai, dipan tingkat, tembok kamar didominasi kayu. Di samping dipan ada 2 jendela teralis menghadap arah luar. Nampak jelas hutan kota tak terawat. Kalau pagi tupai dan burung sering kelihatan. Asri sih, tenang, sejuk, dan juga sunyi. Beberapa kali aku main ke kosan Cika, sampai suatu ketika aku pun berpapasan dengan Mbak Nisa. Loh, Mbak Nisa, kos di sini juga toh Mbak? Aku baru tahu. Mbak Nisa ini seniorku di UKM ya. Iya tak, kamu temannya Cika? Iya, kamarku sebelahan loh sama Cika. Kok aku gak pernah ketemu sampean sih? Padahal aku sering kesini loh. Aku jarang di kosan tak, lebih sering di UKM. Apalagi kalau anak-anak kosan lagi keluar. Enak ya kos di sini? Ya enak-enak serem sih, jawabnya tersenyum lalu pamit berangkat ke kampus. Beberapa bulan setelahnya Mbak Nisa dan kakaknya yang tinggal sekamar memilih pindah kos sebelum masa sewa habis. Penasaran, tapi belum ada kesempatan bertanya sih. Sampai akhirnya ketika kami sedang ada kegiatan di UKM, Mbak Nisa bersedia cerita apa yang selama ini dialaminya. Pernah suatu sore Mbak Nisa nonton TV untuk mengusir kebosanan karena pada saat itu sedang sendiri tanpa kesibukan. Saat sedang asik nonton, tiba-tiba terdengar suara klinting klinting. Mungkin hanger baju yang terhembus angin, batinnya menenangkan. Dan suara itu pun terdengar lagi. Spontan Mbak Nisa menoleh ke arah jendela. Nampak bayangan anak kecil berlari sambil tertawa dari arah jemuran sampai ke depan kamar mandi. Kejadian itu berlangsung sekitar 5-10 detik. Mencoba berpikir positif, tapi bagaimana bisa? Jadi gambaran denah lantai 2 yang ditempati oleh Cika, Mbak Nisa dan kawan-kawan di kamar, yang mana dengan jendela menghadap ke jemuran, lalu ada garis putus-putus menggambarkan arah bayangan anak kecil lari. Bisa dilihat jaraknya lumayan sih ya. Jadi di kamar 1 itu ditempati oleh Cika, dan di kamar 2 ditempatin oleh Mbak Nisa dan kakaknya. Dan titik-titik itu anak kecil yang lagi lari-lari. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Kosan ini tertutup. Orang luar, apalagi anak-anak, gak bisa sembarangan masuk. Kalaupun kerabat dari penghuni kos, Mbak Nisa pasti tahu karena penghuninya hanya segelintir. Dan dari tadi gak ada bunyi dari anak tangga
yang mana menandakan orang naik ke lantai 2. Karena takut, Mbak Nisa memilih tidur. Bayangan anak kecil itu menampakkan diri beberapa kali dengan tawanya yang sayup-sayup. Waktu kemunculan selalu sama, sore menjelang maghrib. Jadi itu alasan Mbak Nisa lebih memilih berada di sekret UKM daripada sendirian di kos. Senin pagi, Mbak Nisa yang sedang manasin mesin motor dikagetin tetangganya yang berada di samping kos. Gak ada angin, gak ada hujan. Beliau bertanya, "Mbak, gak apa-apa nih ngekos di situ?" Tanyanya dengan raut penasaran. "Aman, Bu. Cuma kadang ada suara jemuran kena angin," jawab Mbak Nisa. Paham arah pembicaraannya. "Hati-hati loh, Mbak. Di rumah ini banyak kejadian." Setelah memberi peringatan tanpa penjelasan, beliau pun pergi. Mbak Nisa mencoba gak berpikir ke arah mistis. Oh, mungkin karena persaingan usaha, batinnya. Tapi gak dibungkiri, setelah obrolan ganjil dengan ibu itu, Mbak Nisa semakin was-was puncaknya. Dan kejadian yang paling mengerikan terjadi sekitar jam 8. Mbak Nisa yang sudah merasa ngantuk memutuskan tidur lebih awal malam itu. Di malam itu sunyi banget. Satu-satunya bunyi berasal dari jarum jam. Ya kalian tau lah suara jarum jam gimana kalau malam-malam, apalagi pas lagi sunyi. Beberapa menit rebahan, belum juga pulas. Masih setengah sadar, Mbak Nisa merasa ada sesuatu yang membuatnya gak nyaman. Ketika membuka mata, di samping kasur nampak sosok laki-laki bertubuh hitam pekat sedang duduk. Sosok itu bersandar dengan lutut ditekuk. Salah satu tangan menopang dagu dan tangan lainnya terbujur lurus. Mbak Nisa pun membeku setelah berusaha memejamkan mata, dan pada akhirnya Mbak Nisa pun tertidur. Ini ilustrasi yang dikirim Mbak Nisa ya. Sosok yang dimaksud sandaran di depan lemari. Jadi itu Mbak Nisa lagi tiduran di atas kasur, dan si sosok hitam pekatnya ada di bawah kasur dan senden di lemari ya. Setelah kejadian itu, besoknya Mbak Nisa demam. Merasa sudah sangat terganggu, Mbak Nisa dan kakaknya sepakat pindah kos walaupun masih ada sisa beberapa bulan. Singkat cerita, karena suka dengan ketenangan dan kenyamanan kos A15, maka di tahun 2014 aku memutuskan pindah ke sana. Aku ajak temanku, namanya Arin, untuk pindah dan menempati kamar samping Cika. Kamar Mbak Nisa dulu, jadi aku tuh nempatin kamarnya Mbak Nisa dulu. Jadi lantai 2 diisi Cika sekamar dengan Maya, dan aku sekamar dengan Arin. Kami menikmati kebersamaan di kos. Cika dan Maya pun jadi jarang keluar. Penghuni lantai 2 hanya kami berempat, serasa rumah sendiri. Jadi aku meragukan cerita Mbak Nisa. Kos ini terlihat suram, mungkin karena besar, kurang terawat, dan kebetulan lokasinya di depan hutan kota yang sepi. Kami sering mengundang teman untuk mengumpul di ruang tamu, masak-masak bareng, main Uno, nonton yang kadang gak tahu waktu, merasa bebas karena gak ada penjaga kos. Dan pada suatu ketika teman kami pamit pulang dan aku berniat mengantar ke depan untuk membuka gerbang. Saat itu aku sadar, tahu kucingku gak? Kok gak ada ya? Terakhir kamu taruh di mana? Sahut Arin. Kalau aku tahu, ngapain aku tanya? Kami pun akhirnya mencari. Aku bukain gerbang dulu dong, mau pulang nih.
Aku nganter Timo dulu, habis itu aku bantuin nyari. Maya keluar mengantar Timo, lalu kembali membantuku mencari kunci. Kami mencari di semua sudut ruang tamu, dapur, kamar, tempat-tempat yang dari tadi aku lewati. Menyerah, kunciku gak ketemu. Demi kenyamanan bersama, aku pun menggandakan kunci gerbang dan juga kamar. Seminggu pun berlalu. Sabtu pagi, aku dan Arin tiduran di kamar sebelah. Saat itu, Cika sedang membongkar isi lemari pakaian. Diambillah baju-baju dan dirapikan kembali. Di tengah-tengah aktivitasnya, "Tak, kuncimu." Dilemparnya kunci itu ke arahku. "Loh, nemu di mana itu tadi?" Dengan raut bingung dan heran. "Dalam sini." Kami berempat terdiam, berpikir bagaimana caranya kunci itu ada di dalam saku celana yang gak pernah dipakai Cika. Bahkan celana kusam itu berada di tumpukan baju paling bawah. Lama kami mencoba merasionalkan, kok bisa sih? Daripada terus penasaran tapi gak dapat jawaban, kami abaikan kejanggalan itu. Yang terpenting kunci sudah ketemu dan gak dimanfaatkan orang jahat. Sudah beberapa bulan aku tinggal dan mulai akrab dengan penghuni lain. Salah satunya Monska yang tinggal di kamar bawah. Aku, Maya, Arin, dan Cika beberapa kali main ke kamarnya. Gak sering sih, karena dia juga jarang di kos. Monska ini salah satu penghuni lama dan anaknya cuek. Jadi aku gak menyangka kalau dia sering diganggu. Di awal-awal ngekos, dia cerita pengalaman aneh pertama yang dialami terjadi di malam Jumat. Saat itu Monska lagi senang-senangnya baca novel Sherlock Holmes. Ada yang tahu? Silahkan komen ya. Karena keasikan, gak sadar sudah lewat tengah malam. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara gamelan. Suaranya terdengar jauh, tapi semakin lama semakin jelas. Gak mungkin ada kegiatan di sekitar kos, pikirnya. Karena saat itu sunyi, bahkan suara orang atau motor pun gak ada. Suara gamelan itu baru berhenti sekitar jam 3 pagi. Sejak kejadian itu, Monska gak pernah bisa tidur sebelum dengar adzan subuh. Dan gamelan itu suaranya sering muncul semenjak hari itu. "Kadang aku gak gubris sama sekali," katanya. Lama-kelamaan suara gamelan itu gak pernah terdengar lagi dan Monska sudah merasa nyaman. Tapi di suatu malam gak ada tanda gerbang dibuka, gak ada langkah kaki, gak ada suara motor, sunyi. Tiba-tiba suara sapu lidi menyapu jalan tengah malam terdengar tepat di depan kos. Mungkin tetangga sebelah. Tapi ngapain tetangga sebelah nyapu jalanan depan hutan kota tengah malam gini? Katanya pada diri sendiri. Hutan kota ini minim penerangan, satu-satunya sumber cahaya dari kosan kami. Mana mungkin ada yang berani nyapu di situ jam segini? Terdengar terus suara orang menyapu itu selama kurang lebih 3-45 menit. Menghiraukan rasa takut campur penasaran, Monska pun mencoba tidur. Tahun 2014, penghuni kos A15 hanya aku, Cika, Maya, Arin, Monska, dan Fatih. Tapi pertengahan tahun Fatih pindah kos. Tersisa kami berlima penghuni kos sebesar ini. Biar gak merasa sepi sendiri, Monska beli kucing kecil. Namanya Cino. Lucu kan? Berjam-jam aku dan Maya main di kamar Monska, ngobrol sambil elus-elus Cino. Tengah hari kami kembali ke kamar masing-masing. Gak lama Monska manggil kami dari bawah. "Kenapa, Mons?" Monska berdiri di depan pintu kamarnya.
dan dia terkunci dari dalam. Aku tadi cuci muka terus mau balik ke kamar, tapi gak bisa dibuka lagi. Padahal tadi pintunya gak ketutup. Gimana nih? Kasihan Cino di dalam. Benar-benar terkunci. Kami bertiga pindah ke garasi untuk ngecek kondisi pintu kamar dari luar jendela. Nampak grendel pintu sudah dalam posisi lock. Kami gak yakin angin penyebabnya. Apa Cino yang mainin? Enggak, posisinya terlalu tinggi. Jangankan grendel, naik meja aja belum bisa. Kami coba menyentuh slot dengan galah, tapi susah karena gerakan tangan terhalang teralis jendela. Kami menyerah. Gak beberapa lama, Doni, pacar si Monska, datang melihat kondisi kamar untuk mencari celah. Dia membobol ventilasi dari kamar dan dia pun berhasil masuk dan membuka pintu. Udah dulu ya, masih butuh akal nih dan juga sedikit makanan. Capek juga tadi aku bobol ventilasi, ujar Doni. Cika dan Arin yang baru datang ikut penasaran. Kami coba geser-geser slotnya, lumayan seret loh. Kok bisa pindah ya? Pintu kamar Monska jadi topik menarik siang itu. Dan sama seperti kasus kunci dalam saku, kami nggak tahu sih penyebabnya apa. Ya sudah toh. Lagian si Monska sudah bisa masuk kamar. Sebenarnya aku, Cika, dan Arin masing-masing pernah mengalami hal aneh saat sedang sendiri. Seperti Arin yang mendengar suara dari dalam lemari baju. Saat itu kosan sedang kosong. Arin pulang untuk makan, sholat, dan istirahat. Karena kuliahnya masih jam 3 lagi. Sudah jadi kebiasaan kalau ada waktu santai, dia main game Farmhouse Saga. Gak terasa 2 jam sudah dia main. Lupa kalau masih ada kuliah sore. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Refleks Arin nengok mencari sumber suara. Tok-tok, ketuknya berasal dari dalam lemari. Di sini Arin pun merinding. Dia ambil ransel dan kunci motor. Oke, aku berangkat, ucapnya sambil gemetar sambil menutup pintu kamar. Karena Arin sekamar denganku, jadi dia cerita duluan ke aku. Mungkin suara cicak lagi dugem. Tanggapanku bercanda, biar gak terlihat ketakutan. Sebenarnya aku juga beberapa kali dengar suara yang tidak jelas penyebabnya. Yang paling sering adalah suara langkah kaki saat gak ada seorang pun selain aku di kos. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, tangga dan lantai atas seluruhnya dari kayu. Jadi siapapun yang naik ke atas pasti terdengar langkahnya. Hari itu aku sendiri, yang gak ada jadwal kuliah. Keempat temanku sudah berangkat sejak pagi. Dan aku pun mulai lapar. Aku akhirnya mencari Indomie di bank makanan bawah meja. Ada yang sudah pulang nih. Alhamdulillah gak sepi, pikirku. Kebiasaan kami tiap pulang kuliah pasti saling menyapa atau setidaknya ngomel ngeluhkan banyaknya tugas. Tapi ini gak ada satupun suara dari mereka. Duk. Aku langsung lari ke depan tangga dan gak ada siapa-siapa. Karena sudah terjadi beberapa kali. Kesal dan penasaran, aku duduk di anak tangga teratas. Kutungguin nih, ayo naik, ucapku kencang. Ceklek. Oh, Maya pulang. Kamu ngapain tak? Tadi ada suara orang naik, padahal gak ada siapa-siapa. Penasaran deh aku. Dan akhirnya aku nekat untuk tungguin.
Kucing mungkin. Kucingnya sebesar timun kah? Suara-suara aneh juga beberapa didengar jika waktu terjadinya sama seperti Monska dan selalu tengah malam. Yang paling diingat saat itu jam 2 malam ya. Karena kebelet dia terbangun dari tidurnya. Dia pun masih ngumpulin nyawa sih. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah jemuran. Tawa perempuan yang susah didefinisikan dengan akal sehat. Terdengar seperti campuran suara ketawa, nangis, dan kokok ayam, kencang dan jelas. Karena gagal membangunkan Maya, Cika nggak berani ke kamar mandi, dan dia pun kembali tidur. Menurutku, satu-satunya cara agar tetap nyaman tinggal di sini tanpa merasa takut adalah mengabaikan suara-suara yang aneh dan menganggapnya imajinasi. Halah, mungkin ya seperti itulah responnya. Bisa jadi si pemilik suara tersinggung karena merasa diremehkan, jadi beberapa hari setelahnya gangguan serupa pun muncul. Aku masih terjaga main Twitter, stalking, dan asik memandangi foto-fotonya. Membayangkan rasa makanan yang gak bisa aku beli. Jariku terhenti oleh suara sayup-sayup, namun jelas terdengar tangisan perempuan. Suaranya seperti jauh, tapi serasa dibisikkan ke telingaku. Akhirnya aku pejamkanlah mataku rapat-rapat. Ngapunten mbak, sepurane, rintihku dalam hati. Gak hentinya baca ayat kursi sampai tertidur. Seingatku, aku belum pernah ceritakan ini ke teman kosku. Takut dibilang kualat. Berbulan-bulan sudah gak ada kejadian aneh lagi. Pikiran sudah bebas dari keparnoan yang gak perlu. Apalagi kami disibukkan dengan tugas kuliah yang gak bisa santai. Jadi hampir setiap malam kami keluar berburu wifi gratis untuk mengerjakan tugas. Seperti malam ini, Harin dan Cika nugas di luar. Tinggal aku dan Maya saja di kos. Maya ketiduran di kamarku, jadi hanya aku satu-satunya yang terjaga. Biar gak sepi, akhirnya aku nonton film. Sedari pagi laptopku di kamar Cika, jadi aku nonton di sana. Apakah si Cika akan baik-baik saja saat menonton film sendirian di kamar? Saksikan di part selanjutnya. Ya mungkin itu saja cerita pada malam hari ini ya. Karena ini ceritanya cukup banyak banget. Dan banyak kejadian-kejadian yang menyeramkan terjadi di kosnya Cika. Jadi seperti apa kelanjutannya silakan ditunggu dan di subscribe ya, biar kalian bisa lanjut nonton ataupun dengerin cerita dari kos ini ya. Ya mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan dan aku sampaikan. Apabila ada salahnya aku nyampein entah itu nada ataupun kata-katanya, mohon dimaafkan ya, karena aku hanyalah manusia biasa. Asik. Aku Aska Almaidi pamit undur diri.